ngeri sekali, termasuk pisau. Kenapa? Karena percobaan. Cutter, iya. Saya ngelihat air matanya Mbak Farah itu benar-benar nunjukin bahwa kenapa mesti saya ya, gitu, yang menjadi terseret seperti ini. Gitu. Ya awalnya kayak mungkin membiarkan pintu yang tertutup itu terbuka. Dan sekarang udah sulit untuk diapa-apain karena ya akhirnya kejadian. Ya ayah tirinya masuk ke kamar. Iya. Akhirnya Ayah kejadian tirinya seperti ini. bisa dibilang jahat dong ya. Iya. Tadinya Farah itu sama ibunya hubungannya cukup dekat nggak? Kalian itu ibu dan anak Cukup dekat. Cukup dekat. Dengan adik-adik juga. Iya, kami keluarga yang bahagia. Kamu punya anak nggak dari suami kamu? Iya. Belum punya Belum, anak. aku Biasanya kalau ada cucu kan jadi lebih dekat lagi. Depresinya sangat Ya tajam. mungkin ini tadi makanya tadi saya pikir apa si suami ini menghasut dia ke ibunya, ini dia yang menggoda saya atau gimana ya? Iya, bisa juga seperti Jadi itu. seolah-olah dia bikin dirinya seolah-olah tidak bersalah. Iya. Jadi ibunya kehasut ya kayaknya ya. Makanya jadi seolah-olah Dia yang Iya, menggoda. Dia Iya. menggoda. Tapi ibu mana ya yang tega sampai mengusir dan tidak mau lagi? ibu yang termakan hasutan seperti Iya ya, ya. ibu yang termakan hasutan. Tapi ayah tiri kamu nih usianya berapa sebenarnya? Sama kamu sama atau beda Beda dikit. selisih berapa tahun kira-kira? ya kurang satu tahun dari aku. Oh, deket. 1 tahun? Iya, seumuran lah ya. Ya seumuran dong. Dan yang kerja kayaknya ibunya Ya ya. ibunya yang Jadi kerja iseng sering akhirnya keluar ya. rumah. Iya. Iseng. Jadi sendirian di rumah, akhirnya yang nemenin yang ada di rumah justru Bang Farahnya. Kurang ajar ya. Menurut kamu dengan kondisi seperti ini masih mungkin gak Roy? Untuk bisa berkumpul kembali atau mungkin apa yang harus dilakukan Farah supaya sang ibu mengerti ini permasalahannya seperti ini gitu. Sebenarnya saya sih tetap optimis hubungan ibu dan anak sampai kapanpun tidak akan pernah putus, apapun badai dan hujan besar, badai dan apapun kejadiannya. Saya tetap percaya ada semacam koneksi batin Iyalah. ibu dan anak sebanyak kejadian apapun itu. Dan saya tetap masih optimis. Tapi saya mohon pada Farah, Iya. saya takut kamu meninggal secara tidak wajar. Karena kamu memutuskan untuk bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri karena depresinya kamu. Don't blame yourself. Jangan dia tuh lebih Menyalahkan diri sendiri. Oh. Iya, memang dia iya. lebih ke bukan ke orang lain, bukan ke itu dia, tapi dia kayak nih gue yang gini dan gue kayak gini, gue mesti gimana gitu. Dia Pak Farah benar pernah melakukan percobaan bunuh diri Iya, itu benar? iya. coba cek, saya cek. Mohon maaf ya, Dengan apa iya. melakukannya? Oke, nggak apa-apa. Cek, nggak usah ditunjukin, biarin. Perlu nggak sih ada orang yang membantu untuk bicara sama ibunya, untuk menyadarkan, tapi orang yang cukup Ya, Ya, bisa sih. menjalankan ini Pasti ada. merubah pikiran si ibu. Seorang ibu kandung harusnya bisa sih Harusnya bisa ya. memaafkan ya, kalau Mediasi. apalagi sudah minta maaf dengan sungguh-sungguh ya. Iya udah rasa menyesal, Iya. terus sering melakukan bunuh Pikirannya diri, tuh kebuka, malah yang pikiran- salah tuh siapa gitu ya. udah Mbak Farah ya, sabar. Iya benar. Iya. Benar Mbak Minati juga. Tapi memang besar banget arti keluarga, arti ibu buat kamu ya. Dan aku selalu dekat sama ibu. Kemanapun aku selalu minta restu sama ibu. Oke. Mau berangkat jauh ataupun dekat, aku selalu minta restu sama ibu. Kalau saya nanya ke Mbak Minati, seandainya ini terjadi pada Mbak Minati, apa yang akan kamu lakukan? Nomor Menerima satu ya
Ya, tetap saya menerima atau mengusir ini atau seperti apa? amit-amit kalau ini terjadi pada diri saya, pastinya saya nomor satu introspeksi diri dulu. Kesalahan apa yang sudah saya lakukan kok ini bisa terjadi terhadap keluarga saya. Kemudian kalau saya akan panggil anak saya. Kita bicara dari hati ke hati. Jangan ada si suami. Karena suami itu orang lain. Iya. Ini kan mereka darah daging Darah kan. daging. Anak Setuju. itu terlahir dari Rahim. rahim saya gitu. Jadi Setuju. jelek, buruk itu harus kita selesaikan. Harus bicara dari hati ke hati. Yang saya salut yang dilakukan pertama kali justru introspeksi. Introspeksi diri. introspeksi diri. Pasti karena ini kesalahan itu kan anak kita tuh cerminan kita. Iya. Gitu. Benar. Jadi kenapa kok ini berarti ini jangan-jangan salahnya di saya. Iya. Karena kan ibunya juga seharian penuh meninggalkan rumah dengan suami yang tidak bekerja. Jadi kan banyak hal yang bisa Benar. terjadi kan. Make sense. Mbak Farah, mau ketemu dengan ibu? Iya, sangat mengharap ibuku mau datang, Bang. Semoga ini dengan menembus mata batin kita bisa membantu Iya, memperbaiki silaturahmi yang rusak ya. betul. Karena silaturahmi bisa memperpanjang umur seseorang. Dan tim menembus mata batin setelah Mbak Farah menyerahkan data-data dan cerita ini, kami berusaha untuk mencari keberadaan ibu kandung Mbak Farah. Saya mohon untuk ibuku untuk bisa hadir di sini untuk menemui saya dan memaafkan kesalahan-kesalahan saya sebagai anak. Pasti. Karena saya juga hilang. Saya nggak tahu, mudah-mudahan apakah bisa dimaafkan atau enggak, dan saya nggak tahu. Saya Yang jelas sedih jadinya. tim menembus mata batin berhasil mendapatkan seseorang. Saya nggak tahu apakah beliau ini adalah ibunya Mbak Farah atau bukan, atau orang yang mungkin bisa mengajak Mbak Farah untuk bertemu dengan sang ibu. Saya Ya. janji demi cinta saya sama ibuku, saya rela Oke. untuk memotong rambut saya. Baik, Mbak Farah, kalau bertemu dengan ibu, memang mau menyampaikan apa sebenarnya? Aku mau menyampaikan rasa bersalahku untuk meminta maaf karena memang aku udah hilaf mengkhianati seorang ibu kandung aku sendiri. Selama ini pernah coba minta maaf nggak sih? Ngomong langsung dengan beliau? Enggak pernah terima. Pernah Cuma dicoba? pernah nyoba sama adikku yang telepon, tapi pas sambungin sama aku, ibu nggak mau, langsung dimatiin. Nggak pernah mau terima. Waktu dikasih tahu ibu nggak mau, tanggapannya gimana tuh? Ya aku sedih sekali, sedih banget, karena memang benar-benar aku merasa dibuang sama ibuku sendiri. Dibuang? Dia merasa aku diusir dari rumah, dia merasa terbuang. Mas Bayu, aku mau nanya. Iya. Silakan. Buat Mbak Minanti, sebagai ini benar nggak sih, bukan kepercayaan saja bahwa sebenarnya ibu dan anak tuh mau diapain aja sama orang luar suami yang itu dan segala macam itu pasti akan bersatu lagi kan? Harusnya. Iya kan? Harusnya Koneksi begitu. ibu dan anak nggak bisa putus kan? Nggak mungkin bisa Nggak mungkin putus. kan? Apalagi katanya waktu dulunya itu hubungannya cukup baik ya, maksudnya tidak ada masalah. Iya. Ya itu tadi mungkin ya ini sih Ya, dihasut ya kayaknya, jadi sehingganya dia benar-benar emosinya tidak bisa dia tahan, tidak terkontrol. iya, berarti Mbak Minanti juga sama ya, kita anak dan ibu berarti nggak bakal bisa Iya, berpisah. nggak ada bekas Ya, anak jadi, ya, bekas ya, ibu. baik ya. Bahkan tadi Mbak Minanti juga bilang kalau misalnya di posisi ibu dan Mbak Farah, ya yang pertama dilakukan adalah introspeksi, lalu kemudian ajak bicara dari hati ke hati untuk nanya sebenarnya kejadian seperti apa gitu Iya, kali ya. mungkin harus ada orang yang bisa menengahi ya, Iya, yang mediasi. ibunya mungkin respect gitu ya, yang Iya. bukan adeknya, mungkin susah ya kalau adek ya. Benar. Orang yang netral mungkin ya. Iya. Yang, Iya.
Mbak Farah sendiri kalau misalnya nanti ketemu ibu, emang mau menceritakan semua kejadiannya apa yang terjadi gitu? Mungkin ibu udah tahu sih semuanya kejadiannya, udah tahu semua tanpa harus aku jelaskan juga. Cuma aku mau minta maaf aja seandainya masih ada maaf. Ini udah lama kejadiannya? Maksudnya saat diusir dari rumah? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Selama 3 tahun berpisah sama ibu, Iya. apa momen atau mungkin saat yang paling dikangenin? Ya, momen yang sangat dikangenin ya saat bersama berkumpul sama ibu, karena kami keluarga yang harmonis. Selama 3 tahun itu saat lebaran gitu gimana? Nggak ketemu sama ibu? Enggak. Itu justru momen yang paling penting untuk bersilaturahmi, meminta maaf pada Iya. ibu dan ayah ya. Betul. Terus saya turut prihatin ya Mbak Farah ya. Baik, kalau begitu Mbak Farah, Saya merasa depresi kayak gimana, karena marah sama diri saya sendiri karena rasa bersalah yang pernah dialami. Ada penyesalan ya. penyesalan yang benar-benar Sabar ya. selama ini pokoknya kayak gimana ya, rasa penyesalan yang penyesalan yang kayak gimana sih, yang susah diungkapkan. Pokoknya mohon kalau bisa aku pertemukan sama ibu. Ya, justru di program Menembus Mata Batin kita akan mempersatukan silaturahmi yang rusak juga. Dan kita akan berusaha yang terbaik buat Mbak Farah sehingga juga jangan depresi. Ya. ya mudah-mudahan terhindar dari depresi itu ya. Amin. Karena yang paling penting sekarang bagaimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan, langkah ke depan sama-sama. Kami akan ajak Mbak Sarah nih untuk ketemu dengan seorang yang berhasil temukan berarti menembus mata batin. Saya nggak tahu siapa beliau, tapi mungkin Mbak Farah tahu. Ini ibunya kah? Saya nggak tahu ibunya atau bukan, tapi tim FD boleh diundang, diajak. Baiklah. Aduh. Diajak Dan masuk ke saya dalam. mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Semoga diterima dengan baik. Niat tulus, hasilnya tulus. Mudah-mudahan. Oh, Selama saya 3 tahun berarti lebaran sendiri dong? Iya. 3 tahun Sendiri. 3 tahun sendirian tanpa percakapan loh. Cuma aku suka menyampaikan salam aja sama adik, melalui adik. Oh, titip salam aja. Nggak berusaha untuk datang ke Kalau rumah. saya Berusaha, cuman aku gak berani. ya Nggak berani. ya, ibu tuh pasti selalu sayang anaknya. Iya. Tapi mungkin ya itu karena rasa bersalah terus yang akhirnya jadi bikin takut untuk ketemu dan Kalau ibunya Kasih kursi nggak? Ibu, selamat datang di sini. boleh buka maskernya dan perlihatkan ke orang yang di sebelah ibu. Nanti kita akan blur sih. Ya. Dan Kita namanya akan- siapa ya? Namanya Namanya Ibu Ibu. ini nama samarannya Ibu Nini ya. Ibu Nini. Oke. Ibu Nini boleh dibuka maskernya, diturunin, kasih tahu perlihatkan kepada orang yang di sebelah ibu. Mbak Farah, siapa ini? Enggak, saya masih sakit hati, masih kecewa. Sebagai sahabat. Saya menggantung 8 bulan, sekarang sudah sebesar ini. Saya nyakitin hati ibunya. Anakku, mama.